sebagian besar sudah dibahas habis sama Pak Wisnu tentang InaPortNet. Ada materi Pak, nanti kita buka dulu Pak. Nah, baik. Okay. Kalau mau di-share silahkan. Tapi intinya, pertama tentunya terima kasih sekali kepada Kadin Jakarta yang berkenan mengundang saya, mengundang kita semua hadir pada kesempatan ini. Luar biasa. Yang terhormat juga Pak Wisnu, Kepala Sabandar, Pak GM double nih, Pak Guna Mulyana yang General Manager Pelindo Cabang Tanjung Priok, dan tentunya yang terhormat para peserta webinar ini. Saya bersama dengan Pak Wisnu baru bulan ketiga ini, dan masih terus menyesuaikan diri melihat apa potensi-potensi tantangan-tantangan. Saya agak menghindari menggunakan kata masalah karena menurut saya masalah itu menjadi tantangan yang harus kita selesaikan bersama untuk mendukung kelancaran di Pelabuhan Tanjung Priok ini. Paparannya bagaimana? Teman-teman admin bisa dibantu share? Kalau demikian saya coba. Apakah sudah kelihatan? Silakan Pak. Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi pendulum atau titik berat dari topik kita hari ini tentunya adalah digitalisasi layanan ya. Tadi Pak KSU sudah membahas tuntas mengenai InaPortNet. Di dalam paparan saya akan mencoba mengingatkan kembali apa sih sebetulnya fungsinya OP Priok di pelabuhan ini. Karena jangan sampai saya dengan Pak GM nanti ini. Karena kalau untuk pengusahaan itu sudah dipercayakan kepada Pak GM itu di Tanjung Priok ini. Kita hanya menjadi regulator yang menjadi fasilitator mengawal bisnis usaha Bapak-bapak sekalian. Saya akan bicara tentang dasar hukum. Di sini tentunya kita semua mengacu kepada Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008. Kemudian juga kita mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 120 tahun 2017 tentang pelayanan pengiriman secara elektronik atau DO online. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Sabandar. Ibu dan Bapak sekalian, kita penyelenggara pelabuhan mempunyai dua tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran. Yang pertama tentang kegiatan pemerintahan, yang kedua kegiatan pengusahaan. Untuk kegiatan pemerintahan, kita mempunyai tugas mengatur, membina, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan. Yang kedua, keselamatan keamanan pelayaran, ini lebih kepada tugasnya Pak Sabandar. Dan di pelabuhan itu ada kegiatan pemerintah yang lain yang dilaksanakan oleh kementerian yang lain, yaitu Kepabianan, Keimigrasian, dan Kekarantinaan. Untuk pengusahaan, penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan, ini bekerja sama dengan pemegang konsesi, dalam hal ini di Priok itu ada Pelindo II, dan penyediaan atau pelayanan jasa terkait kepelabuhanan. Ini tadi juga sudah dibahas oleh Pak Wisnu, bagaimana kegiatan di pelabuhan ya. Rasanya Bapak-bapak juga sebagai pemain yang sudah lama, sudah hafal lah ini, nggak perlu saya jelaskan lebih detail lagi. Ini juga tadi sudah dibahas oleh Pak Wisnu, layanan InaPortNet, karena bahan-bahan ini juga kita dapat dari Ditlala yang notabene dulu tempatnya Pak Wisnu. Sama ini masih semua tentang InaPortNet dan delivery order. Yang ini delivery order manual yang mungkin masih beberapa berlaku seperti ini.
dan kita digiring menuju DO online. Ada beberapa yang sudah menerapkan hal tersebut. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah jenis pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang ada tarifnya, yang dipungut tarifnya merupakan objek konsesi yang kita mendapatkan sebagian dari pendapatan yang dilakukan, yang dipungut oleh Pelindo. Saya langsung saja ke upaya peningkatan layanan yang akan kita lakukan, Ibu Bapak sekalian, saat ini bekerja sama dengan Pelindo 2 cabang Tanjung Priok, kita sedang melakukan satu pengaturan dan dalam rangka mengoptimalkan buffer area dan implementasi single TID, Truck Identification. Saat ini Pak GM dan timnya sedang melakukan integrasi ya. Kalau Bapak-Bapak sekalian pengusaha truk yang tergabung dalam Adrindo atau mungkin Organda pasti tahu bahwa kita sedang menyusun database untuk membuat nanti single access. Ke setiap terminal itu cukup dengan menggunakan satu single access. Dan di sana data-data kendaraan termasuk nanti kita berharap sopirnya juga bisa tercatat supaya kita secara real time bisa memantau pergerakan truk-truk tersebut. Ini juga untuk mempersiapkan diri mendukung menopang NLE. Ke depan tracking ini dari mulai booking, kemudian pemantauan pergerakan mereka diharapkan bisa dilakukan dengan lebih cepat, traceable, akuntabel tentunya. Yang kedua juga penerapan auto gate system guna peningkatan layanan keluar masuk barang ekspor dan impor. Kemudian juga kita juga sedang melakukan pendataan ulang semua tenaga kerja bongkar muat yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, karena baru pertama datang ketika saya silaturahmi ke beberapa instansi, terutama ketika ke Pelindo 2, Pak Dirut itu menyampaikan, Pak, database-nya TKBM itu juga belum valid. Kadang-kadang jumlahnya sekian, kadang-kadang sekian, tergantung musimnya. Nah, itu juga perlu ditata. Dan saat ini juga dibantu dengan Pelindo 2, kita sedang menyusun satu sistem di mana nanti masing-masing tenaga kerja buruh bongkar muat mempunyai satu ID yang database-nya ada di sana. Kita nanti juga menginginkan bahwa tenaga kerja buruh bongkar muat ini juga memiliki keterampilan yang tersertifikasi. Mereka kompeten sebagai tenaga kerja buruh bongkar muat. Dan kemanapun pergerakan mereka di dalam terminal-terminal mana, mereka diharapkan dapat terpantau. Yang berikutnya, upaya peningkatan layanan, proses pengambilan barang impor dari luar negeri oleh pemilik atau konsaingi dilakukan secara digital, di online yang tadi ya. Dan berikutnya adalah efisiensi pergerakan truk melalui skema container consolidation. Ini memang kita harus berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat dan BPTJ untuk dapat kita manage truk-truk yang masuk keluar Tanjung Priok ini bagaimana caranya sehingga penumpukan-penumpukan yang sampai saat ini masih kadang-kadang terjadi dapat diminimalkan. Mekanismenya kita sedang rumuskan. Kemudian penerapan pelayanan dalam 24 jam selama 7 hari penuh. Nah, ini saya jadi ingat ada kawan dari Alfi juga ini. Kemarin sempat saya hubungin, katanya ada depo yang tidak melayani ini. Saya ingin ke depan Bapak-bapak sekalian bersama-sama memberikan feedback kalau memang ada satu pihak yang tidak menerapkan 24 jam 7 sesuai dengan komitmen dan yang sudah diatur dalam PM
42 tahun 2020, misalnya di luar pemantauan kami, tolong di info saja sehingga kita semua bisa sama-sama mengawal kepentingan kita bersama ini. Dan yang saat ini sedang kita juga dimulai dengan forum EcoPort. Kemarin sudah kita adakan semacam forum group discussion juga, dan ditindaklanjuti peninjauan dari Kemenko Marves dan KLHK, kami mentargetkan bahwa Tanjung Priok dapat mencapai level Green Port pada tahun 2021. Dan harapan kita dengan Green Port ini, kita bisa membranding Pelabuhan Tanjung Priok ini sebagai salah satu pelabuhan yang ya naik level, punya kelas tersendiri, dan kita harapkan bisa menjadi daya tarik bagi para perusahaan shipping line untuk menjadikan Priok sebagai mitranya. Dan tentunya rencana kolaborasi Inaportnet dan Single Window INSW untuk pertukaran data dengan sistem yang ada di Bea Cukai dalam mendukung sistem National Logistic Ecosystem. Itu sekarang saya tahu bahwa timnya Pak Guna dengan tim dari OP dibantu dari Sahbandar sedang bekerja keras untuk dapat mewujudkan itu semua. Mungkin itu hal yang perlu kami sampaikan, Ibu Bapak sekalian, perbaikan layanan yang ingin kita berikan kepada para pemakai jasa Pelabuhan Tanjung Priok. Ini pengelolaan buffer area yang kita coba manage. Tidak perlu saya bahas panjang lebar, nanti saya lebih prefer untuk diskusi. Saya juga ingin mendengarkan masukan-masukan dari para peserta webinar ini mengenai apa hal-hal yang bisa dilakukan bersama-sama menghadapi implementasi dari National Logistic Ecosystem tersebut. Ini adalah hal-hal yang tadi saya jelaskan di atas. Ini perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan DO online. Mudah-mudahan bisa disusul oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ini adalah nafas atau ruh dari Inpres 5 tahun 2020. Kita ingat kalau Inpres 5, kalau tahun 2005 dulu tentang pemberdayaan perusahaan angkutan laut nasional ya. Kalau sekarang tentang penataan ekosistem logistik nasional. Kita tahu bahwa banyak aplikasi, banyak platform yang dimiliki oleh berbagai kementerian. Sudah ada usaha bagus, tapi itu belum cukup. Dan itu semua akan dibuat terintegrasi supaya lebih simpel, supaya lebih cepat, dan supaya lebih sederhana tentunya untuk memberikan benefit bagi para pelaku bisnis dan tentunya kita juga sebagai regulator. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya akhiri saja paparan saya di sini. Sekali lagi, saya ingin lebih banyak mendengar nanti apa yang bisa kita lakukan di Pelabuhan Tanjung Priok supaya kita bisa meningkatkan kualitas layanan kita kepada para pelaku usaha. Demikian Bapak Moderator, waktu dan tempat kami kembali.